Dimulai di dunia sihir, di mana sihir menjadi prioritas utama karena setiap orang memiliki kekuatan tersebut. Namun beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang diusir bahkan diasingkan di tempatnya karena memiliki kekuatan yang lemah. Sampai-sampai sewaktu putus asa hampir terjun, tiba-tiba ada suara tangisan bayi. Pria yang sudah dewasa tersebut langsung mendatangi dan ingin merawatnya karena dia sama seperti dirinya, terlihat tidak ada tanda di wajahnya, yang artinya tidak memiliki kekuatan sihir sama sekali. Beberapa tahun kemudian, bayi yang sudah besar bernama Mas Bernadette sedang melakukan latihan di hutan dan tinggal bersama kakek Regro. Dari awal saja kita diperlihatkan hal yang unik dari Mas, yang dimana ia tidak bisa membuka pintu, malah merusaknya. Mas yang bertanya kenapa harus latihan otot terus, karena dia berbeda dari yang lain yang tak bisa memakai sihir. Untuk itulah mereka sengaja mengasingkan diri ke hutan. Kakek yang jenuh ingin keluar sebentar. Dia berpesan kepada Mas supaya jangan pernah ke kota. Namun karena ada kue sus spesial, Mas pun nekat pergi ke sana. Di tempat lain, seorang kepala keamanan biro sihir melakukan pemeriksaan kepada seseorang tahanan. Lalu, Mas pun sudah tiba di kota. Dengan penuh semangat di depan toko kue sus, Mas sampai kebablasan yang membuat uangnya sampai bengkok akibat digenggam. Koin pun diperbaiki lagi oleh Mas di hadapan pemilik toko sampai terkejut. Setelah mendapatkan kue susnya, tiba-tiba seliweran angin membuat identitas Mas terbongkar. Dan para penduduk terkejut dengannya karena baru pertama kali melihat seseorang yang tidak mempunyai tanda. Mas lalu tidak memperdulikannya sambil terus berjalan sampai menabrak seseorang keamanan di sana. Dia pun menelpon keamanan yang sebelumnya sambil mengulur waktu dengan Mas. Singkat waktu dia pun sudah tiba. Pria yang bernama Brado Coleman ingin menangkap Mas dan menginterogasi Mas. Akan tetapi dari arah belakang kakek Regro datang dan langsung membawa pergi. Tak ingin kehilangan jejak, Brado pun menggunakan sihir pelacak untuk mengikutinya. Sesampainya di rumah, Mas pun dimarahi dan mendapatkan hukuman dari kakeknya untuk melanjutkan latihannya kembali ke dalam hutan. Di samping Mas pergi, tiba-tiba Brado dan dua temannya tiba di rumah dan langsung menanyakan di mana Mas berada sekarang. Tidak ingin memberitahu keberadaannya, malahan kakek pun sampai dipaksa seperti ini. Tiba-tiba Mas yang beres latihan mendengar keributan dari dalam dan langsung memberikan pelajaran kepada mereka karena telah menyakiti kakeknya. Satu persatu teman Brado pun dikalahkan oleh Mas. Dia pun langsung menantang Brado duel by one. Perkataan yang dianggap lucu oleh Brado karena rumornya dulu dia pernah mengalahkan naga dengan kekuatan sihirnya. Dan sekarang dia juga berniat menggunakannya untuk melawan Mas. Akan tetapi sihirnya tersebut bisa ditepis hanya dengan satu tangan saja, bahkan dijadikan mainan. Dengan santainya, Mas meminjam tongkat kakek yang terjatuh. Di sini Brado berpikir Mas akan memakai sihir sampai membuat sebuah perisai. Akan tetapi bukan sihir yang dikeluarkan, tapi Mas malah melakukan ini sampai bisa menembus perisai sihirnya dan langsung membuat Brado KO di tempat. Dengan apa yang sudah diperlihatkan oleh Mas, Brado menyuruhnya untuk ke sekolah akademi sihir menjadi visioner suci tahun ini, sehingga para penduduk bisa menerimanya dan membuat mereka aman, terlebih lagi kakeknya. Untuk bisa hidup damai dan tenang, Mas pun menerima kemauan Brado yang membuat sang kakek sangat terharu.
またじいちゃんと前3乗った蒸気か。 Di Akademi Eston, sekolah yang hanya menerima kelulusan 3% saja dari kaum elit. Mas yang hanya seorang anak biasa tidak bisa memakai sihir pun sudah datang ke tempat tersebut. Semua murid baru yang diperhatikan oleh seorang guru bernama Lucy heran dengan tingkah laku yang diberagakan oleh Mas karena membaca buku otot bukannya buku sihir. Bahkan menurutnya orang seperti dia tidak mungkin bisa lolos. Ujian pertama pun dimulai. Lucy memberikan arahan dengan maksud memamerkan sihirnya. Namun Mas yang mengusulkan cara yang simpel aja malah dibenci. Bahkan ingin membuat Mas tidak lolos ujian. Ujian kertas yang diberikan oleh guru Lucy dengan ditanamkan sihir ke dalam tulisan langsung diselesaikan dengan mudah oleh Mas. Bahkan sihir Lucy pun sampai ciut. Beberapa ujian sudah dilalui dan berhasil. Merasa kurang puas karena Mas masih bertahan, guru Lucy pun memberikan ujian terakhir, yaitu menyelesaikan labirin dalam waktu 30 menit. Di dalam, Mas bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lemon. Namun tanpa dia sadari, Lemon sengaja mendekatinya untuk memperlambat Mas menyelesaikan ujian. Bahkan dia sampai berani menahan Mas dengan sihirnya. Akan tetapi, sihir milik Lemon bisa dipatahkan dengan mudah. Lalu Mas pun pergi dari sana. Karena sudah menipu Mas disuruh oleh Lucy, Lemon pun mendapat kesulitan harus melawan seekor monster. Namun ketika ia dalam bahaya, tiba-tiba Mas muncul dan langsung menampol monster tersebut hingga KO. Di sini Lemon meminta maaf tentang barusan dan jujur bahwa ada orang yang menyuruhnya seperti ini, namun belum dikasih tahu namanya. Dirasa Mas mungkin gagal, tiba-tiba ada suara yang terjadi di dalam labirin, yaitu Mas dengan kekuatan ototnya menjebol dinding dengan mudah. Dianggap curang karena tidak mematuhi aturan permainan labirin. Lemon pun jujur bahwa ialah yang memperlambat Mas supaya gagal. Dan yang menyuruhnya tak lain adalah guru Lucy. Merasa dipermainkan oleh Lemon, Lucy pun mengeluarkan sihir untuk memberikan pelajaran kepada mereka berdua. Tapi Mas dengan mudahnya mematahkan sihirnya melalui tongkat yang dihancurkan. Dari arah lain, kepala sekolah yang tertarik dengan Mas langsung datang dan menghentikan ujian. Dia yang bernama Wahlberg langsung membawa Mas untuk disidang. Ditanya alasan untuk apa sekolah di sini, Mas pun menjawab, karena ingin hidup damai dengan kakeknya. Kurang percaya dengan perkataan tersebut, Wahlberg pun mengetes dengan menggunakan sihirnya untuk mengambil jiwa kakek Regro ke dalam boneka. Namun Mas yang bersungguh-sungguh langsung menghentikan sihir tersebut tanpa memikirkan diri sendiri. Melihat apa yang telah Mas lakukan, Wahlberg pun menghentikannya. Dan menurut pengamatannya, Mas mempunyai potensi yang sangat hebat. Dia pun diterima menjadi murid Akademi Eston. Esok harinya, tepatnya hari pertama Mas masuk sekolah, guru pun sampai bingung dengan kelakuan unik Mas membuka gembok dengan tangan. Bahkan murid yang berada di sampingnya bernama Finn tidak ingin bersamanya. Akan tetapi, ternyata malahan mereka berdua disatukan di kamar yang sama. Sambil berkenalan satu sama lain, Mas pun memberitahu kepadanya bahwa ia datang kemari untuk menjadi visioner suci. Hari ini para murid disuruh untuk belajar sapu terbang, tapi Mas malah sama sekali tidak bisa walaupun sudah membaca mantra hingga ada orang yang menantangnya duel siapa yang tercepat.
Hanya dalam sepersekian detik saja Mas langsung finish. Bahkan dia mencetak rekor terbaik sedunia dalam kecepatan sapu terbang. Semua pada kebingungan. Finn bisa melihat dengan jelas ketika aba-aba dimulai. Mas dengan cepat melempar sapu lalu melompat dan menaiki sapu hingga finish. Dia pun sampai tidak percaya bisa seperti itu. 騒ぐなって。ごめんごめん。 Salah satu murid pun tertarik dengan Mas dan ingin menjadikannya sebagai teman. Orang itu bernama Kafil. かなり面白いね。 Setelah diteliti, Finn menjelaskan bahwa Kafil adalah sosok yang sangat ditakuti karena anak dari salah satu biro sihir dan juga dekat dengan wakil Capsek atau kepala sekolah. Singkatnya, siapapun orang yang menentangnya akan dikeluarkan dari Akademi Eston. 翌日である。 Keesokan harinya pelajaran selanjutnya tentang ramuan sihir. Tapi Mas yang membuka tas heran kenapa bukunya sobek seperti disengaja. Lalu datanglah Kafil. Dia memberitahu kepada Mas untuk menjadi visioner suci. Mas harus nurut apa perkataannya karena dia mempunyai kekuasaan. Mau tak mau Mas pun dijadikan bawahannya. うっす。うわ、靴汚れてる。 Setelah selesai kedua kalinya buku Mas rusak. Mas pun meminjam kepada Finn dan memberikan kue sus karena sudah baik kepadanya. Apalagi Finn juga sudah dianggap teman baik pertamanya. みたいないい人と友達になれて本当に良かったよ。 Saat jam istirahat, lagi-lagi Mas disuruh ngelap air yang ditumpahkan oleh Kafil supaya bersih. Tapi Mas lupa kalau buku Finn yang kemarin dipinjam tadi jatuh dan ingin dikembalikan. Mas pun langsung mencari di mana Finn sekarang berada. そろそろ気づくんじゃね？ そこまです。 Di sisi lain, ternyata buku Mas yang robek kemarin adalah ulah Finn yang disuruh oleh Kafil. Perkataan Mas yang dulu tentang ia berterima kasih sudah menjadi teman baiknya. Finn pun memutuskan untuk menolak melakukan perbuatan yang buruk kepada Mas lagi. Namun jawaban tersebut membuat Kafil marah dan langsung memberi pelajaran kepada Finn. Tiba-tiba Mas berjalan searah dengan Kafil. Mas pun heran dengan apa yang terjadi dengan Finn karena terluka. Dan di sini karena perhatian, Finn pun jujur dan meminta maaf bahwa pelaku perusakan buku adalah dia karena takut dengan Kafil jika dikeluarkan. Dengan sikap minta maaf seperti itu, Mas pun terima kasih dan langsung memberikan pelajaran kepada Kafil. 返したいんだ。え、お前の方。 Wakil Capsek yang melihat hal tersebut juga diberi pelajaran oleh Mas karena satu komplotan. Bahkan dia tidak takut dengan ancaman yang seenak Jidite, membedakan harta tahta walaupun sesama murid. 僕もいつでもあなたを埋める。教頭も。それに一人やったら二人目も。 Singkat waktu, akibat kelakuan Mas kemarin, ia mendapat surat teguran dari kepala sekolah yang dikirim oleh biro sihir untuk mengeluarkan Mas. Namun Warbeck di sini mendukung Mas dan membakar surat tersebut karena pemikiran dia sama dengan Mas dan masalah di biro sihir akan ia selesaikan. 言われなくてもそのつもりだ。 Sebelum Mas pergi dari sana, Warbeck menjelaskan kepada Mas untuk menjadi visioner suci, yaitu dengan mengumpulkan koin dan mengikuti tahap demi tahap. Dia juga percaya kepada Mas suatu saat nanti akan menjadi visioner suci yang bisa mengubah tatanan hukum dan keadilan di dunia ini. 失礼します。 これとは別にも Karena berhasil membuat penguasa sekolah KO, Mas menjadi terkenal hingga ada salah satu senior yang ingin mengajaknya untuk bermain duelo. Orang tersebut bernama Tom. 夢にきらめけ、明日にきらめけ。 Setiba di lapang karena duelo memakai sapu terbang, Mas pun tidak bisa apa-apa dan cuman bisa melihat saja dari jauh. Namun karena mengingat kakeknya, bagaimanapun juga harus bisa memenangkan pertandingan untuk lebih dekat menjadi visioner suci. いけ！